Hey, what's up semuanya, masih di channel QWERTY Komputer, masih dengan gue Chen. Nah, di postingan sebelumnya, di Instagram ataupun di YouTube ya, gue pernah sharing gambar biar kalian nebak konten apa yang nantinya gue bakalan posting. Dan ini adalah headset yang gue posting waktu itu. Ada yang nebak benar, ada juga yang nebak salah. Ini adalah GM300 dari DBE yang dikirimin DBE ke gue, yang baru gue upload videonya hari ini. Nah, buat kalian yang penasaran mengenai DBE GM300, tonton terus videonya dari awal sampai habis, jangan di skip, biar kalian nggak ketinggalan semua info-info mengenai headset ini. Tapi seperti biasanya, sebelum gue mulai videonya, buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng biar kalian nggak ketinggalan konten-konten gue nantinya. Dan nanti juga follow sosial media gue dan sosial media QWERTY Komputer yang linknya nanti gue taruh di sebelah sini kali ya. Ya, oke. Jadi itu aja, kita mulai aja langsung videonya. Namun sebelumnya gue intro dulu. Oke, langsung aja ke pembahasan pertama seperti biasanya, yaitu adalah desain ya. Desain dari headset ini seperti biasanya sih, nggak ada yang spesial-spesial juga, mirip-mirip aja dengan headset-headset yang lainnya. Nah, kalau misalnya mau gue jelasin, mungkin agak beda nanti pada bagian sisi luar earcap ini ada logo dari DBE-nya sendiri untuk jadi identitas kalau ini punya DBE gitu loh. Dan pada bagian pinggirannya juga ini dikasih list lampu LED RGB, tapi lampunya kalian nggak bisa setting. Udah fix seperti ini, jadi dia nggak muter ataupun nggak ada efek apapun, cuman fix aja lampunya kayak gini, bisa dinyalain, bisa dimatiin, nanti ada tombolnya pada bagian dongle. Dan kalau untuk headsetnya sendiri sih ini earcapnya adjustable ya, tapi nggak banyak-banyak amat sih, muternya cuman dikit aja. Terus pada bagian atas ini ada dual bando dari bahan logam atau besi, dan juga ini suspension headband ya, jadi untuk penyesuaian ukurannya ini nanti kalian begitu pakai dia langsung bakalan menyesuaikan dengan ukuran kepala kalian, jadi nggak bisa ditarik, ditambah panjangin atau dipendekin. Terus untuk mikrofonnya juga ini nggak bisa dicopot, ini udah fix paten dan cukup fleksibel juga untuk konektornya, jadi lumayan enak lah kalau menurut gua. Cuman nggak ada foam atau pembungkus pada bagian mikrofonnya, dan mikrofonnya juga punya lampu indikator berwarna hijau, jadi kalau misalnya kalian nonaktifkan lampunya bakalan mati, jadi kalian bisa lebih gampang memonitor apakah mikrofonnya aktif atau enggak. Untuk finishingnya ini warnanya matte doff ya, bukan glossy. Bandonya juga di atas ini nggak ada sama sekali emboss ataupun emblem yang biasanya kalian temukan di headset dengan suspension headband. Pada bagian kabel ini ada dongle, di sini kalian bisa ngatur volumenya, bisa ngatur juga untuk mute mikrofonnya, untuk lampu LED pada bagian earcapnya, dan juga ada 3 mode tombol mode yang punya settingan mode audio pada bagian drivernya yang nanti gue bahas di belakang. Berikutnya adalah spesifikasi teknis. Nah, headset ini menggunakan driver berukuran, di sini gue coba nyontek ya di websitenya, driver berukuran 50 mm dengan impedance atau tahanan sebesar 32 ohm dengan frekuensi response atau rentang frekuensi dari 20 sampai 20.000 Hz. Sensitivitas drivernya ada di angka 112 desibel. Untuk panjang kabel sendiri ini ada di angka 220 cm, cukup panjang ya. Dan untuk konektornya sendiri ini menggunakan konektor USB Type A, single USB Type A, jadi nggak ada jack audio 3,5 mm. Kalau mau yang 3,5 mm bisa ambil GM350-nya. Tapi kalau untuk GM300 ini menggunakan jack audio USB Type A. Dan untuk mikrofonnya sendiri ini menurut gue menggunakan pola tangkapan omnidireksional, walaupun di sini nggak ditulis, tapi setelah gue coba gue yakin banget ini masih menggunakan pola tangkapan
omnidirectional ya. Headset ini sendiri punya fitur di mana ada 3 mode audio yang tadi gue sebutin. Ini bisa disetting lewat dongle ini. Dan untuk karakter suaranya seperti apa, kita bahas di poin selanjutnya. Tapi sebelum gue bahas poin mengenai sound karakter dari headset ini, gue bahas dulu build quality atau material yang digunakan oleh GM300. Nah kalau GM300 sih seperti yang gue bilang tadi, pada bagian bandonya ini ada dual bando dengan bahan metal atau logam ya. Jadi menurut gue ini udah kokoh banget ya. Kalian bisa dengar sendiri kalau misalnya gue sentuh, bunyi logamnya kedengeran banget ya. Nah tapi kalau untuk bagian pinggiran dari ear cup-nya sendiri, ini menggunakan bahan plastik. Tapi paling enggak untuk finishingnya ini udah rapi. Begitu juga untuk bahan plastik yang digunakan pun menurut gua udah so-so aja ya. Karena kalau terlalu tebal juga mungkin bisa membuat headset ini jadi lebih berat. Nah kalau untuk bagian headbandnya sendiri ada bahan busa yang memang nggak terlalu tebal ya, karena cuma untuk menopang pada bagian kepala. Dibungkus juga dengan bahan synthetic leather yang menurut gua udah cukup halus. Jahitannya juga udah rapi menurut gua. Sementara untuk pada bagian ear cup-nya sendiri, ear muff-nya ini busanya bisa dibilang nggak terlalu tebel ya menurut gua. Kalau bagian synthetic leather yang membungkus ear muff-nya pun ini menurut gua udah cukup halus ya, udah enak lah digunakan. Cuman sekali lagi karena bahan dari synthetic leather, otomatis kalau misalnya kalian gunakan terlalu lama akan cukup berasa gerah ya. Tapi untungnya kalau misalnya synthetic leather seperti ini, isolasi suara dari luar menjadi lebih baik dibandingkan dengan bahan fabric. Nah kalau untuk kabelnya sendiri, ini materialnya masih menggunakan bahan karet atau rubber dan belum ada braided ataupun paracord ya. Jadi masih bahan kabel rubber biasa tapi lumayan tebel kalau menurut gua. Sampai-sampai kabelnya ini menurut gua udah cukup kaku. Dan mungkin itu aja untuk build quality-nya. Sekarang kita bahas mengenai sound karakternya. Untuk sound karakter dari DBE GM300, menurut gua ada 3 poin yang ingin gue bahas karena ada 3 mode suara dari GM300. Nah, mode suara yang pertama ini adalah suara yang menurut gua cukup deep ya, warm banget. Jadi bassnya ini lebih dominan dibandingkan kedua frekuensi yang lain, yaitu frekuensi middle dan frekuensi high-nya. Tapi menurut gua untuk mode yang pertama ini jadinya gua ada kesan suaranya ini muffled banget ya, kayak gimana ya? Kayak lu dengerin suara itu dari ruangan sebelah. Jadi bukan agak lagi, jadi mendam banget kalau menurut gua. Tapi kalau misalnya gua coba dengerin musik-musik EDM yang lebih ke bass ya, menurut gua ini bisa cocok-cocok aja ya. Dan untuk mode suara yang kedua, kalau gua bilang mungkin ini yang dibilang dengan mode suara 3D atau surround sound-nya ya. Jadi di sini gua dapetin di mana suara atau karakter suara dari drivernya ini menjadi lebih luas memang. Tapi dia mainnya justru lebih ke middle, sementara bassnya menurut gua masih sama dengan yang di mode yang pertama. Jadi bassnya masih nendang, punchy, masih warm juga, dapat tebel. Sementara untuk middle-nya ini jadi lebih ngangkat dikit. Nah kalau untuk mode yang ketiga di sini kalau menurut gua untuk bass dan middle-nya ini agak cukup turun dikit, sementara untuk frekuensi high-nya ini agak naik. Jadi kalau misalnya gua tampilkan, kira-kira untuk ketiga karakter suara dari mode headset ini, untuk masing-masingnya gua coba tampilkan untuk ilustrasi lewat grafik equalizer biar kalian bisa lebih paham bagaimana mungkin karakter suara dari ketiga mode ini lewat grafik equalizer biar kalian bisa lebih ngerti maksud gua kayak apa. Nah kemudian untuk kualitas suara mikrofon dari headset ini gua akan coba demonstrasikan aja langsung biar kalian bisa nilai kira-kira bagaimana kualitas suara dari mikrofon GM300. Dan ini adalah kualitas suara mikrofon dari DBE GM300. Silahkan kalian nilai sendiri bagaimana kualitas mikrofonnya. Tes mic 123, tes mic 123. Di sini gua coba ngetik ya biar kalian dengar sendiri bagaimana sensitivitas dari mikrofonnya. Gue coba ngetik. Dan di sini gue juga agak deket dengan CPU gue, jadi mungkin agak kedengeran ya. Silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah menurut kalian bagaimana kualitas mikrofon dari DBE GM300. Tapi kalau ditanya menurut gue udah coba main game, gue udah coba Discord dengan teman-teman. Kalau dari teman-teman gue bilang sih ini udah oke-oke aja ya. Suaranya udah cukup clear, udah cukup jelas. Jadi kalau misalnya mau dipakai buat live streaming,
Mungkin bisa ditambahin dengan filter-filter seperti misalnya contoh untuk equalizernya, mungkin bisa dinaikin dikit high-nya atau mungkin bisa diturunin dikit bass-nya biar suaranya agak bisa lebih natural aja gitu. Tapi sekali lagi ini adalah eh, selera pribadi ya, bisa berbeda dengan kalian. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah menurut kalian gimana untuk kualitas suara mikrofon dari DBE GM300. Tes mic 123, tes mic 123. Nah, untuk experience gua menggunakan headset ini, mungkin gua pakai headset ini udah sekitaran hampir seminggu ya gua cobain sebelum gua bikin video ini. Nah, kalau menurut pendapat gua, ada beberapa hal yang menjadi keluhan gua, tapi menjadi poin plus juga dari GM300. Yang pertama adalah clamping force-nya. Clamping force dari headset ini menurut gua kenceng ya. Bisa dibilang di atas rata-rata. Jadi gua merasa agak cukup pegel ya kalau misalnya pakai headset ini di kisaran yang mungkin udah 2 jam, ini langsung berasa pegel. Jadi tekanan di bagian ini tuh bisa dibilang cukup kuat ya. Jadi agak beda lah dengan headset-headset yang sebelumnya gua review. Dan ditambah lagi untuk earmuff-nya seperti yang kalian lihat di sini, ini bisa dibilang nggak terlalu tebel ya. Jadi bener-bener saking kencang dari clampingnya ini dan ditambah lagi earmuff-nya yang nggak terlalu tebel, jadinya agak cukup nggak nyaman kalau kita pakai terlalu lama. Dan yang kedua adalah dimana untuk dari kabelnya sendiri, gua nggak terlalu suka untuk kabel seperti ini karena kaku, nggak enak untuk cable management. Tapi ini pendapat gue pribadi ya, mungkin bisa beda dengan kalian. Tapi kalau untuk gue sendiri, itu sih yang gue nggak suka dari GM300, yaitu clamping force-nya dan kabelnya. Selebihnya kalau untuk suara, gue oke-oke aja, apalagi untuk mode suara yang ketiga, gue lebih cocok dengan mode suara yang ketiga ketimbang mode suara yang pertama dan yang kedua. Dan headset ini sama sekali nggak ada support softwarenya ya, jadi kalian untuk pakai headset ini, settingannya semua ini udah dari dongle aja langsung. Jadi untuk mikrofonnya kalian bisa mute dari dongle-nya, lampu LED-nya kalian bisa matiin dari dongle-nya, begitu pula untuk mode suaranya kalian tinggal ganti dari dongle-nya aja. Dan untuk volume juga ada dari dongle-nya, jadi mungkin lebih memudahkan kalian kalau misalnya kalian lagi streaming atau Discord sama teman-teman kalian, nggak perlu buka panel sound di komputer kalian, jadi tinggal langsung aja dari dongle yang ada di sini. Untuk separasi suara dari drivernya sendiri menurut gue udah oke banget ya. Gue coba main game open world ya, kalian tahu sendiri game gue seperti apa kan, Red Dead Redemption 2. Tapi kenapa gue lebih seneng untuk tes sound driver dari headset tuh game-game open world, agar supaya separasi suara dan suara-suara yang keluar dari drivernya itu lebih kaya. Jadi gue bisa dengar suara burung di bagian belakang, suara kuda yang lagi datang dari arah depan, atau suara NPC yang lagi ngomong dari berbagai arah. Gue dengan bisa jelas bisa membedakan arah suaranya dari sebelah mana. Jadi sebelah kiri, benar-benar dari sebelah kiri, kanan dari kanan, bagian depan dari bagian depan. Gue bisa dengan jelas membedakan arah suaranya seperti apa. Jadi kalau misalnya ditanya separasi suara, headset ini udah oke banget, sound stage-nya juga dapet banget, sound stage-nya menurut gue udah cukup luas. Dan kalau misalnya kalian nanya, apakah ini cocok untuk pengguna kacamata? Nah, di sini gue coba tampilkan buat kalian. Untuk pengguna kacamata, gue bisa bilang kacamata bisa dengan baik ketahan ya, atau bisa diposisikan dengan proper lah untuk pengguna kacamata. Cuman sekali lagi, seperti yang gue bilang tadi, clamping force dari headset ini cukup kenceng ya. Jadi mungkin bisa pegel atau bisa lebih nggak enak kalau misalnya kalian gunakan hampir 2 jam. Itu menurut pengalaman gue. Rata-rata gue mulai berasa pegel itu udah di angka-angka mungkin 2 jaman ya. Jadi mungkin bisa dibuka sebentar, diangin-anginin sebentar biar bisa lebih enak, kemudian bisa dipakai lagi. Tapi selebihnya sih kalau untuk karakter suaranya sendiri gue udah oke banget. Untuk isolasi suaranya juga udah enak banget ya. Karena clamping force tadi yang gue bilang cukup kenceng. Dan headset ini dijual dengan harga 450.000 di official store-nya di marketplace ya, oleh DBE sendiri. Nah, ini didiskon dari harga 25% dari harga 600.000 kalau gue lihat sekarang nih. Kalau menurut gue, misalnya ditanya apakah headset ini worth it atau enggak, headset ini masih terbilang cukup worth it ya di harga 450. Karena kenapa kalau bilang worth it? Karena ada 3 mode suara. Pertama, seperti yang gue bilang tadi, jadi kalau misalnya kalian nggak terlalu suka dengan sound yang agak ngebass, kalian bisa ganti ke mode yang ketiga atau yang kedua.
Kemudian di mana headset ini nggak perlu software. Jadi sebenarnya ada plus minusnya ya kalau untuk headset yang pakai software dengan yang enggak. Tapi paling nggak kalau untuk headset ini kan udah nggak pakai software, jadi kalian nggak perlu terlalu ribet lagi. Jadi plug and play, tinggal colok langsung pakai. Dan kokoh juga untuk bandonya sendiri. Jadi ya worth it lah kalau menurut gue dengan harga 450.000. Itu aja yang bisa gue sampaikan mengenai DBE GM300 ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas dari penjelasan gue mengenai headset ini, bisa kalian lempar di kolom komentar di bawah, nanti gue coba jawab sebisa gue. Dan sebelum gue tutup video kali ini, ada yang mau gue sampein. Mungkin kalau kalian lihat sekarang, subscriber YouTube gue mungkin hampir mencapai angka 3.000 ya. Jadi untuk sebagai tanda terima kasih gue, di sini gue akan coba kasih giveaway buat kalian, yaitu giveaway-nya adalah item DBE GM100 dan DBE GM300. Jadi buat siapa yang beruntung, caranya gampang aja, follow sosial media gue dan follow sosial media QWERTY Komputer, subscribe juga channel YouTube QWERTY Komputer, dan nanti mention ke gue di Instagram gue link video, jadi sertakan linknya. Video yang mana yang paling kalian suka dari semua video-video yang pernah gue upload, yang mungkin paling menolong buat kalian, yang paling menarik buat kalian, gue nggak tahu lah. Yang pasti yang paling kalian suka. Dan nanti gue akan pilih pemenangnya 2 orang yang nanti gue kasih ini, GM100 dan GM300. Dan mungkin segitu dulu video kali ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thank you and bye.